Pelatihan Kader Kesehatan Remaja SMA Negeri 7 Guru Selatan, Sabtu 28 September 2024 dimulai. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Muan Moda. Yang terhormat Kepala Jabat Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Guru Selatan, Ibu Dian Safitriwan, SSTT, MSc beserta staf. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Namrole, Bapak Muhammad Kasim Solisa SKM beserta staf. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 7 Guru Selatan, Bapak Laampo SPD, serta peserta pelatihan yang berbahagia. Selaku umat yang percaya, patutlah kita naikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan di saat ini. Memulai seluruh rangkaian acara, saya persilakan Bapak Said Melawat SPD membacakan kita dalam doa. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi madidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon ya Allah agar kiranya acara pelatihan ini berada dalam ridha-Mu. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pencipta yang bijaksana. Tumbuh kembangkan daya cipta siswa-siswi kami agar mereka menjadi generasi penerus yang dinamakan pelatihan ini kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti pelatihan ini, terutama yang menyelenggara kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang saya hormati Kepala Jabat Dinas Pendidikan Provinsi, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 7 Guru Selatan, SMA Guru Selatan, Bapak Ibu guru yang saya hormati serta didik yang ini akan mengikuti pelatihan kader kesehatan remaja, memberikan kepercayaan kepada kami untuk bekerjasama dan mungkin memberikan pelatihan hari ini kepada anak didik yang ada di SMA itu juga berkaitan dengan kader kesehatan sekolah, atau mungkin lebih dikenal biasanya UKS, usaha
Ya, mungkin perlu kita ini sedikit bahwa tujuan daripada kita melaksanakan kegiatan pelatihan kader ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi yang ada di atau mungkin tergabung di dalam usaha kesehatan sekolah atau pelatihan kader ini. Nah, dengan memberikan pelatihan ke depan diharapkan ketemu punya anak didik, dia bisa mandiri, dia bisa tadi mungkin sudah dibekali atau sudah diberikan pemahaman, insya Allah hari ini akan dikasih materi sekalian dengan praktek. Perlu mungkin kami sampaikan bahwa rata-rata mungkin kita di Kabupaten Buru Selatan atau istilahnya kayak tidak ada kegiatan-kegiatan seperti sama sekali. Nah, hari ini beta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SMA Negeri 7 yang telah melaksanakan kegiatan pelatihan kader kesehatan remaja di SMA Negeri 7, salah satunya di Buru Selatan yang hari ini baru kita laksanakan. Remaja SMA Negeri 7 Buru Selatan yang di sekolah ini juga pada melaksanakan hari ini. Ibu Bapak dan saya hormati, Bapak Ibu undangan, anak-anak semua yang saya kasihi. Yang pertama kita bertemu sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan kita di pagi hari ini sesungguhnya adalah tuntutan, ya, tuntutan dari sebuah kepercayaan dari pemerintah pusat kepada SMA Negeri 7 sebagai satu-satunya sekolah tingkat SMA di Kabupaten Buru Selatan yang menjadi sekolah binaan dari gerakan sekolah sehat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di penghujung 2022 yang kemarin. Program sekolah sehat ini sebetulnya bukan hal baru untuk kami semua. Hanya memang selama ini kami pandang dia sebelah mata. Kan subsektor puskesmas Nambrole koordinasinya cukup singkat. Tapi mungkin di pertanda bahwa kami silatri. Koordinasinya cukup singkat, kami harus melaksanakan pelatihan dan hari ini terwujud. Mudah-mudahan kolaborasi kerjasama ini terwujud bisa berjalan dengan bagus ke depan, dan Pak Kapus kita butuh kerjasama dan fokus. 40 orang jadi penguntung karena dari kurang lebih 796 siswa SMA 7, 40 orang terpilih untuk melakukan kegiatan ini. Beta berharap semua, beta mau anak-anak semua dan bisa fokus untuk mengikuti kegiatan ini, sehingga nantinya setelah ini nanti pembina UKS katong follow up dengan dong ini katong harus fokuskan dong. Sejahtera bagi kita semua, mohon yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 7 Buru Selatan, Bapak Kepala Puskesmas Nambrole, para narasumber dari Puskesmas Nambrole, Ibu Dokter yang sempat hadir sebagai pemateri hari ini, Bapak Ibu Guru SMA 7 Buru Selatan, serta anak-anak didik yang terlibat dalam peserta pelatihan kader kesehatan remaja. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas Kementerian Kesehatan 2018, kondisi kesehatan pada usia anak sekolah dan remaja sangat mengkhawatirkan, khususnya terkait konsumsi makanan berisiko setiap hari, status gizi, kebersihan diri, dan aktivitas fisik. Untuk itu, pemerintah melakukan gizi, olahraga atau gerak badan, dan imunisasi lengkap, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan aman. Peningkatan kesehatan sekolah dan kesehatan peserta didik tidak hanya dapat ditumpukan pada pemerintah dan sekolah. Sekolah sehat merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak. Dibutuhkan adanya partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kesehatan siswa melalui UKS atau usaha kesehatan sekolah sebagai upaya satuan pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan
mengembangkan serta meningkatkan kemampuan hidup sehat dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta derajat kesehatan peserta didik melalui pelaksanaan trias UKS, yakni 1. Pendidikan kesehatan melalui kegiatan peningkatan pengetahuan secara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan pembiasan PHBS. 2. Pelayanan kesehatan melalui pencegahan penyakit seperti dengan imunisasi dan meminum obat cacing. 3. Pembinaan lingkungan sekolah sehat dengan melengkapi sarana prasarana PHBS antara lain air bersih, toilet, tempat cuci tangan, tempat sampah, dan saluran drainase. Kader kesehatan remaja merupakan pilar sekolah. Maka dari kader kesehatan remaja harus mendapatkan pembekalan yang komprehensif sebelum berkiprah di sekolah dan masyarakat. Peran KKR dalam memelihara, membina, meningkatkan, dan melestarikan kesehatan lingkungan sekolah sangat menentukan. Untuk itu, pihak sekolah dalam menunjuk dan menetapkan siswa yang melaksanakan UKS serta meningkatkan partisipasi siswa dalam pelaksanaan program UKS di sekolah dan menjadi penggerak hidup di sekolah. Tugas dari kader kesehatan remaja ini sangat berat, yakni menyampaikan informasi yang telah didapatkan dari pelatihan ke sekolahnya sehingga menjadi perpanjangan tangan dari petugas kesehatan. Dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka kegiatan pelatihan kader kesehatan remaja SMA Negeri 7 Selatan tahun 2024 secara resmi. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Dengan berakhirnya penandatanganan MOU, maka berakhir pula acara pembukaan di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuan Moder. Terima kasih Bu Guru Moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Muan Modal. Ada teman yang pingsan, terus bingung mau buat seperti apa. Siapa yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Kalau ada, tolong angkat tangannya. Iya, mungkin dari depan. Adik, pada saat mendapatkan teman yang pingsan, apa yang adik lakukan pada saat itu? Waktu itu kan lagi proses belajar mengajar di kelas dan tiba-tiba ada teman yang pingsan. Jadi terus? biasanya jadi sebagai ketua kelas bilang, coba kamu angkat dia, bawa dia ke UKS gitu. Itu saja. Panik kasih. Panik sih, soalnya nggak tahu kenapa tiba-tiba roboh. Oke, boleh. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Fadil. Fadil. Terima kasih Fadil. Yang berikutnya tadi ada 3 orang tadi yang angkat tangannya. Yang kedua, siapa namanya? Boleh perkenalkan diri, adik? Perkenalkan nama saya Ramdan Sulus ya. Ramdan Sulus saja. Saya siapa Dani? Dani, siap. Kak Dani. Adik Dani. Ya, boleh. Waktu itu ketika mendapatkan teman pingsan, apa yang adik
lakukan? Pada saat itu saya langsung diangkat. Langsung diangkat saja. Dibawa ke UKS. ruang kantor. Iya. Panik kesing? Saya nggak biasa, soalnya terbiasa dengan hal itu. Oh terbiasa. Oh pramuka ya, orang pramuka. Oh ya, oke. Ya terima kasih Adis dan yang berikutnya ada. Ya satu lagi ya. Ya tadi berarti ada berapa orang? Ya namanya siapa Adis? Hasti. Ya Hasti. Ketika ada teman yang pingsan, apa yang Adis lakukan pada saat itu? Shock, bawa teman ke UKS, situ kasih minyak kayu putih. Ya. Tapi bingung pada saat itu panik ke sini? Panik juga ya. Oke. Ya mungkin 3 saja ya. Ya adik-adik ya betul. Jadi dari 3 orang, 1 orang saja yang panik, 2-nya itu panik ketika mendapatkan teman yang pingsan. Jadi mungkin permasalahan kesehatan di sekolah bukan cuma pingsan, pasti ada juga yang terluka, ada yang terjatuh, kemudian juga ada yang muntah, ya kejang-kejang. Masalah kesehatan itu pasti terjadi. Pelopor untuk mengkonsumsi makanan jajanan yang sehat. Tahu sih jajanan yang sehat itu seperti apa? Tadi adalah yang memenuhi gizi seimbang. Kemudian harus mengkonsumsi makanan jajanan yang sehat itu higienis, bersih, tidak dikerumuni lalat, kemudian yang tidak basi, kemudian juga makanan yang pewarnanya terlalu berlebihan, warnanya terlalu mencolok. Itu berarti dia menggunakan bahan yang tidak sesuai standar. Ini dokternya biasanya pewarna cetus untuk teman-teman yang lain untuk melakukan buang sampah pada tempatnya. Ya, adik-adik tadi kalau yang buang sampah jangan lain nanti baru penjaga sekolah yang buang, jangan lain nanti petugas kebersihan yang buang. Boleh. Kalau memang lihat kotoran langsung ambil, supaya hal itu nanti menjadi kebiasaan dan kemudian nanti teman-teman yang lain bisa tergerak nantinya untuk melakukan hal yang sama dengan adik-adik. Ya, cara membasmi penyakit kaki gajah selain harus membasmi itu tempat penampungan air, kemudian genangan air, itu juga dengan mengkonsumsi obat cacing. Tapi untuk anak SD ya dokter ya, kalau anak SD itu harus mengkonsumsi obat cacing. Cegah anemia dengan minum tablet tambah darah. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini kita minta Ibu Guru selaku penanggung jawab UKS terkait dengan tablet penambah darah. Ibu Guru, tablet penambah darah itu penting sekali untuk katong punya siswi dan remaja. Ya, tahu kasih teman-teman ada yang tahu, adik-adik tahu manfaat dari tablet. Kenapa harus remaja putri mengkonsumsi tablet tambah darah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dokter, Ibu Dokter, dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Nah, gini, tentunya kita sebagai kader kesehatan ini memiliki tugas untuk melayani. Nah, bagaimana tentunya dalam masa bertugas kita akan dihadapi dengan kondisi di mana ada beberapa orang yang akan acuh tahu dan kesadarannya akan pentingnya kesehatan ini masih minim. Nah, saya ingin bertanya menurut Pak Dokter, bagaimana caranya atau solusi yang konkret untuk kita mengatasi, untuk kita meyakinkan kepada orang-orang seperti ini bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting dengan menerapkan pola PHBS yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau kamu berbicara kesadaran, lebih konsep itu pertama harus mungkin anak tersebut pengetahuannya masih minim. Ketika pengetahuannya masih minim, sikapnya juga akan tidak mengarah kepada perilaku hidup bersih dan sehat, dan kemudian sikap dan perilakunya juga seperti itu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu adalah memberikan penjelasan penyuluhan kesehatan kepada teman-teman yang tadi masih ngeyel, karena mungkin mereka belum tahu bahwa manfaat PHBS itu apa. Pertanyaannya, apakah kegiatan kader kesehatan bagi remaja selain di sekolah dan lingkungan masyarakat itu dilaksanakan per bulan, triwulan, atau 1 tahun sekali? Sebab pernah di beta lingkungan masyarakat itu ada dilakukan kader kesehatan bagi remaja, tetapi hanya 1 kali saja. Seperti apa yang kau tahu bahwa pertumbuhan remaja itu tidak selalu menetap. Untuk itu, data-data dari puskesmas maksudnya kayak simbol 1 kali saja. Kalau bisa, mungkin ada untuk pertumbuhan selanjutnya. Terima kasih.
di awal terkait dengan nanti bagaimana keadaan kesehatan remaja. Ya, keadaan kesehatan remaja ini tugasnya bisa berjalan dengan baik atau akan ada evaluasi. Kalau dari puskesmas biasanya kami akan melakukan 1 tahun 1 kali. Ini tidak merokok, cuma dalam lingkup hidup saya, tempat tinggal saya ini, saya tinggal bersama perokok ayah saya. Nah, biasanya saat malam saya sedang menulis atau mungkin mengerjakan tugas, ayah saya sering merokok dan tidak membuka jendela atau pintu, sehingga saya juga terkena asapnya nih. Itu dampaknya parah nggak sih kalau saya menghirup asap rokok tapi bukan saya yang merokok gitu? Jadi asap rokok itu dia di baju kita itu bisa beberapa hari, bahkan di rambut bisa sampai minggu. Jadi kalau ada orang tua kita atau keluarga kita yang merokok, kita sampaikan sebelum masuk rumah mandi dulu kalau bisa, atau misalnya tidak kontak dengan, apalagi ada balita ya, tidak kontak, tidak langsung menggendong balita, dibuka bajunya tersebut, kemudian orang tersebut mandi dulu baru boleh kontak dengan balita tersebut ya. Itu saja mungkin tambahan ya. Pertanyaan saya memang tidak sempat dibahas dalam materi Bapak, tapi pertanyaan saya ini sering terjadi pada teman saya, yaitu apa sih penyebab seseorang mengalami mimisan dan bagaimana caranya kita sebagai kader remaja bisa menanganinya dengan segala baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mungkin ya teman-teman. Kayaknya kali ini materinya tidak panjang lebar ya, tadi sudah panjang lebar sebelumnya menjelang detik-detik perut keroncong ya, sudah mulai. Pertolongan pertama, ada yang tahu artinya pertolongan pertama? Boleh dijawab, siapa namanya? Jadi pertolongan pertama yaitu pertolongan sebelum ditangani oleh tenaga medis, seperti itu. Jadi pertolongan pertama ini adalah pertolongan yang diberikan untuk guna meminimalisir dampak yang akan terjadi. Ya. Jadi pertolongan pertama itu kayak upaya pemberian pertolongan pertama pada orang yang mengalami cedera, agar kan umpamanya orang cedera nggak mungkin langsung dokter datang kasih pertolongan. Nah, kita sebagai orang yang ada di sekitar situ memberikan pertolongan pertama untuk meminimalisir cederanya menjadi lebih parah, agar pas dokter sampai cederanya itu setidaknya terlalu bertambah parah lah gitu. Pertolongan pertama itu adalah pertolongan yang diberikan pertama kali kepada korban kecelakaan atau kepada orang sakit secara tepat dan cepat sebelum dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, pertolongan pertama itu kita ingat saja clue-nya, patut. P yang pertama apa? Penolong harus mengklirkan dirinya dulu bahwa dia tidak atau mengamankan diri sebelum dia melakukan tindakan tersebut. Yang kedua A, itu amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Misalkan kecelakaan ini di depan sekolah di tengah jalan, kita tidak mungkin menolong korban di tengah jalan kan ya teman-teman. Jadi kita bawa dulu korbannya ke tepi jalan atau di pinggir jalan, baru kita lakukan pertolongan. Oke? Maksud dari yang amankan tadi ya, yang A. Kemudian T, tandai kejadian tersebut sehingga orang tahu bahwa di situ ada terjadi kecelakaan. Ya, kalau ini kasusnya memang kecelakaan. Kemudian U, usahakan menghubungi kayak tadi ya, ambulans atau puskesmas atau dokter atau rumah sakit ya. Penanganan korban pingsan, bagaimana kalau teman-teman temukan ada teman yang pingsan, tadi udah bilang kan yang bawa UKS. Pertama-tama itu kita tidak boleh kerumunin pasien tersebut. Karena kenapa? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau misalnya epilepsi atau misalkan ada yang mungkin nanti tidak di sekolah atau mungkin nanti teman-teman di rumah ada anak yang kejang demam, kita tidak boleh istilahnya biarkan saja kejangnya berlangsung. Kalau bisa kita lihat berapa lama dia kejangnya. Kemudian antisipasi adalah miringkan. Kenapa yang tadi saya sudah sebutkan, sama seperti muntah, takutnya ada yang dia muntahkan masuk mulai tersedak nanti. Jadi miringkan, tidak boleh kasih sendok atau apa yang datang suka bilang begitu kan, gigi sendok jangan. Patah bisa malah masuk, ya. Jadi tidak boleh. Ya, orang tua dulu kan kalau kejang tuh jadi kecap lo kasih sendok lo gigi, saya boleh. Biarkan saja. Memang kayak kesannya kayak kok bisa ya ketinggalnya begitu. Tapi biarkan sampai kita lihat berapa lama dia kejangnya. Jadi kalau itu dia kejang pertama. Begitu kejang kembali, tidak boleh lagi ditangani sama ibu, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, kalau sudah sampai kejang kedua. Jadi kalau kejang pertama, intinya biarkan saja pasien
kan untuk menghindari jangan sampai ada yang tadi yang mengatakan malah kembali masuk nanti terserah ya. Fungsi alat ini ketika adik-adik menemukan pasien yang pingsan, langsung adik-adik angkat dengan alat ini. Ya nanti kalau sudah selesai nanti tinggal dilipat baru tinggal. Kita bedakan ke dalam ini. Ini fungsinya ketika adik-adik kayak macam tempat bawa ini, jadi adik-adik bawa ini saja. Kalau memang tempatnya yang pingsannya itu jauh, kayak betul lokasi. Jadi kalau adik-adik menemukan pingsannya di sana, adik-adik terlambat bawa ini, adik-adik angkat ini saja. Setiap kelompok harus simulasi dan harus tahu penggunaan alat ini ya. Ya. Sudah siap. Adik-adik mohon perhatiannya, kalau ada ditemukan teman yang pingsan, supaya tidak mengganggu proses upacara maupun kendaraan, cara angkatnya ada. Jadi kalau posisi berangkat di sana, posisi yang menolong harus berdiri berhadapan dengan berangkat, jangan berangkat. Harus satu sisi, sebelah sini. Jangan di sini, kalau di sini kata mampu lumayan. Kalau berangkat Harus posisinya seperti ini. Kemudian masukkan tangan, masukkan ini dan itu angkat kan. Posisi lutut seperti ini, tangan masukkan ini. Pertama ini pegang adalah bagian kepala. Di kepala harus ini. Kemudian tangan satunya masukkan sampai ke siku. Simbol berarti pakai bawah. Terus jalan. Boleh berlari. Boleh berlari, takutnya nanti jatuh. Pastikan juga lurus. Jadi miring dulu, miring. Ya, begitu dari kanan lagi. Mau kasih bagiannya harus tetap memegang dua. Biasanya sama di sini. Baru yang ini masuk ya. Dilepas. Setelah itu sama juga dari posisi tubuh bagian atas sama bawah. Miringkan lagi ke yang sisi yang sepatu. Iya, baru membakar. Mau ya, ini termometer. Ini mau kasih sambung ke kaki. sampai mau kasih dia. Hari oke. Tapi sebenarnya Ini harus buka baju kasih masuk. Seng buka baju pakai setengah saja. Setengah mana ya? Nah ini bunyi, kalau bunyi matikan ulang. Jadi, nah Kalau 375 itu sudah demam, panas. Itu berarti dalam tubuhnya tidak baik-baik saja. 37,5 itu sudah normal, panas. Mulai dari itu sampai ke atas. 37,5. 36 itu sudah bunyi. Oke, dicabut kemudian lihat. Berapa itu? 36. 36,5 suhunya Kalau ke atas berarti kameranya naik ke atas. Jadi betadin sama tadi sama Ini kasa steril. Fungsinya untuk membalut luka atau membersihkan luka dengan menggunakan kasa dulu. Kan kalau menggunakan sebentar dipraktekkan. Ini kasa steril, kasa ada dua macam kasa. Ini kasa steril. Plester ini namanya hepatit. Ya, oralit itu fungsinya untuk menggantikan cairan. Cara BAB cair lebih dari 3 kali untuk menggantikan cairan yang terbuang diganti dengan cairan kotoran. Ya, ini adalah cairan elektrolit yang kayak tadi misalnya bilang ada di kapolda itu salah satu. Adalah 90/60. Ya. kalau contohnya itu dokter, di TC ternyata 90/60, gimana tuh dokter?
90 di bawah dari 90 per 60 berarti hipotensi. Kalau 90 masih normal. Nah, hipotensi. Ya. Penyakit jantung bisa jadi. Ya tadi Pak adik-adik. Jangan di bawah 190, jangan lebih 130. Oke, ingatnya adik-adiknya tidak boleh lebih dari 130. Kalau lebih dari 130 dikatakan hipertensi atau darah tinggi. Kalau kurang dari 90 dikatakan hipotensi atau tekanan darah rendah. Iya. Sampai situ. Kemudian pegang tangan itu, ya betul. Tangan sampingnya harus dipegang karena kalau dia teruntai ke bawah, ada dontor bisa patah. Ayo, satu komando di bagian kepala. Kepala, 1, 2, 3 angkat, terus taruh, ya boleh. Pelan-pelan. Satu, dengar apa-apa? Angkat, pelan-pelan, perhatikan ada di orang pada jadi. Harus itu putar, itu posisi cepat. Dua. Sadar. Contohnya ya, saya bangun terus. Periksa. Ini cara pegang ini 2 terus tarik ke bawah ya. Cubitnya jangan cubit di muka ya nanti apa? Ini cubit di tangan saja. Nanti dia buka lecet pulang mama mana sama itu kita kemana? Oke, langsung dari Teman-teman perhatikan. Ya, Ibu nanti perhatikan biar nanti kalau ada bisa dibantu. Ya, nanti lihat cara membersihkannya ya. Kemudian itu cara membersihkan. NaCl, celupkan kasa di NaCl. Ya, NaCl. Bersihkan begini. Dari dalam keluar. Ya. Kalau luka lecet, Kemudian kalau luka lecet ini kan begini. Nah, angkat pakai pinset, terus ada pinset satu lain nanti baru naik. ya benar 2 ya. Jadi kalau untuk luka biasa saja boleh dari apa? Dari dalam. Arahkan. Kamu tahu. Wah, keren. Ibu nggak mau. Salah. Salah parah semua di tempat. Di mana siapkan api? Madem Pak itu.